Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas apa yang sudah kita kerjakan pada minggu yang lalu, ya. Unitnya masih sama, yaitu unit 1, May I help you? Oke, jadi asking for and giving services yang akan kita kerjakan adalah untuk hari ini adalah pembahasan soal, dan ada lagi salah satu sesuai dengan KD 41 yaitu menyusun teks, ya. Oke, jadi KD 41 menyusun teks, interaksi interpersonal, lisan dan tulis sederhana. Jadi kalian nanti akan akan membuat teks mengenai tindakan menawarkan jasa dan menanggapinya. Oke, ini adalah pertanyaan yang sudah kita kerjakan, ya. Ada 1, 4, 10 pertanyaan mengenai dialog 1, 2, 3, dan 4. Ya, boleh kalian lihat di halaman 4, 5, ya, dan 6. Pertanyaannya pada halaman 6, 7, ya. Oke, pertanyaan pertama adalah, ya, kita mulai dari dialog 1. Where do you think each conversation takes place? Ya. Oke. Kita lihat di sini adalah di tempat praktek dokter, ya. Ini in a doctor's room, ya. Kemudian kalau yang kedua, ya, ini adalah at Arjosari Terminal. Pertanyaan ketiga, dialog 3, ini di mana? Have you heard that the due date for the final project is extended? Ya, at school, ya. Yang keempat, my extended family is going to. Ya, ini sama juga karena kita lihat ada anak yang membawa buku, ya. Oh, tapi di sini kita perhatikan, ya, ya, bisa di rumah, ya, bisa di sekolah juga. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, what are the relationship between the speakers? Yang pertama adalah between doctor and patient, antara dokter dengan pasiennya. Yang kedua adalah between the stranger atau the passenger and Tania. Tania itu adalah di sini apa? Ya, bus agent. Oke, good. Next, yang ketiga, have you heard that the due date itu between friends, ya. Friends. Yang keempat juga sama, friends juga. Ya. Kemudian nomor 3, what are the function of the underline words? Nah, pada dialog 1 tidak ada underline words, ya. Pada dialog 2 ada, yaitu yes, I need to go to Jakarta. Di sini fungsinya adalah sebagai, kita lihat, sebagai responsis, ya, respon dari ekspresi. Oke, yang ketiga ada underline, ya. Kalau ini responnya positive responses, ya, positive respon yes. Sedangkan yang ini negative respon, ya. Yang keempat, oh, it's very nice of you, but I'm going to do it with my sister. Thanks for the offer. Itu juga respon tapi negatif, ya, karena dia tidak menerima respon. Responnya tidak menerima tawaran dari si orang yang menawarkannya. Oke, kemudian yang keempat, pertanyaan keempat adalah, what are the function of the italicized word? Di sini kita lihat fungsi dari italicized wordnya adalah, what can I do for you? What's the problem? Let me check your stomach, ya. Oke, nah ini adalah ekspresi dari offering, ya, offering help or services. Kemudian yang kedua itu ada, may I help you? Where's your destination? Yang ketiga, would you need my help? Ya. Kemudian yang keempat adalah, what if I help you with the preparation? Oke, ini. Oke, kemudian nomor 5, in dialogue 1. Oke, kita lihat dialogue 1. In dialogue 1, what does Dr. Nahda say to help Fafa? What will Dr. Nahda do to help Fafa? Ya. Apa yang dikatakan oleh Dr. Nahda, ya, untuk membantu Fafa? Apa yang Dr. Nahda kerjakan, ya? Ada di sini. Oke, jawabannya adalah, Dr. Nahda says, what can I do for you? What's the problem? And okay. Sedangkan let me check your stomach.
He will check Fafa's stomach, ya. Apa yang akan dilakukan oleh Dokter Nahda? Ya, dia akan memeriksa perut Fafa. Look at dialogue 2. What does Tania offer to the stranger? Does the stranger accept Tania's offer? What does he say? Oke. Apakah Tania membantu stranger? Ya, Tania membantu si stranger. May I help you? Where's your destination? Katanya. Jadi, what does Tania offer to the stranger? May I help you? Where's your destination? Does the stranger accept Tania's offer? Yes, of course. What does he say? He say, yes, I need to go to Jakarta. How long will it take from this bus station? Oke, ini jawabannya adalah ini. She offers a bus ticket indirectly. The stranger accepts Tania's offer by saying, yes, I need to go to Jakarta. Thank you, I will buy the bus ticket then. Oke. Kemudian nomor 7. Who is offering a help in dialogue 3? What does he say? Is he offer accepted? Okay, is the offer accepted? Who is offering a help in dialogue 3? Have you heard that the due date for the final project is extended? No. Is it true? Yes, it will due next month. That's wonderful. I haven't started yet. Would you need my help? Ya, jadi Dea is offering a help. What does he say? She say, would you need my help? Is this offer accepted? No. Ya, karena Riza bilang, no thanks. I'll do it as soon as possible. I know that you are busy as I am. Okay, next. In dialogue 4, kita lihat dialogue 4. Ya, in dialogue 4, what does Diana say to offer a help? Nah, my extended family is going to a surprise birthday party. Wow, that sounds great. How is she? Blah blah blah. What if I help you with the preparation? Jadi, what does Diana say to offer a help? Ini, ya. What if I help you with the preparation? Does Hamada accept or refuse? Di sini kita lihat, oh, it's very nice of you, but I'm going to do it with my sister. Thanks for the offer. Okay. What does he say? Ya, ini. Okay. Write the patterns of offering help and services. Jadi patternnya kita lihat di sini. Okay. May I help you? Ya. Kemudian ini ya, would you like bla bla bla, what if I bla bla bla. Kemudian write possible responses for offering help or services. Ini bisa kita bilang, yes, I need bla bla bla. Yes, I'd love to. Thanks a lot. No, thank you. Ini kalau menolak. Kalau yang tadi menerima atau accepting, ya. Kalau ini refusing atau confronting, yes, but titik-titik. Thanks a lot, but I don't need your help. Atau but I have my sister has already told me that she will help me, begitu, ya. Oke, kita kilas balik lagi dengan grammar review. Expressions of asking and giving services, ya. Kita bisa melihat di sini asking for services. Could you help me? Oke, kalian ikuti ibu, ya. Sekali lagi. Could you help me? Would you please help me to blah blah blah? Would you mind helping me blah blah blah? Do you mind opening the window? Please open the window. Can you help me to blah blah blah? Oke, itu adalah asking for services. Nah, sekarang responnya kalau positif, certainly. Oke, ikuti. Certainly. Of course. Never mind. All right, no problem. Oke. Kalau negatif, I'm sorry, I'm busy. Jadi kalau yang 4 ini 1, 2, bukan 4 tapi 1, 2, 3, 5, ya. Yang 5 itu positif respon. Sedangkan yang satu lagi adalah negatif. Oke, untuk giving services, can I help you? Ini jadi kita kalau mau membantu orang, kita bisa bilang can I help you? May I help you? What can I do for you? Nah, responnya kalau positif, yes, please. Don't bother. Nah, ini kalau kita menerima pertolongan orang, ya. Kalau tidak, thanks, I appreciate it. Oke. Oke, now kalian akan saya beri 5 situasi, ya, sesuai dengan yang ada pada buku
paket halaman 12. Oke. Pada buku paket ini disebutkan bahwa work in groups of 4, write a dialogue for each of the following situation. Tetapi karena kita tidak bisa bekerja kelompok ya, karena situasi yang kurang memungkinkan, jadi saya ingin kalian mengerjakan ini sendiri saja. Ada 5 situasi yang bisa kalian pilih ya. Yang pertama adalah nomor 1, you are doing the history project with your group at the library after school. Your best friend cannot finish his or her part. Offer a help to do it together. Oke. Jadi ini ada kalian diberi sebuah tugas sejarah ya dengan kelompok. Jadi berkelompok di perpustakaan tempatnya setelah selesai sekolah. Nah, teman kamu itu tidak bisa mengerjakan sampai selesai. Nah, kalian ingin menawarkan bantuan untuk mengerjakannya bersama-sama, oke? Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, school holiday is coming soon. You and your family have a plan to go abroad, but do not have time to surf the internet to find the best place and best deal. Offer your parents to find the needed information and to arrange the vacation with the tour agent. Jadi kalian mau berwisata ke luar negeri ya, tapi orang tua kamu tidak bisa mencari tempat yang diinginkan. Nah, kamu sebagai anaknya, kamu membantu orang tua kamu untuk mencari tempat yang bisa dipakai untuk berlibur ya. Yang ketiga, you work in a tour agency. Nah, kamu ini adalah petugas jadi misalnya di tempat wisata, tempat apa ya namanya? Ya, seperti tour agent lah. You see a young gentleman enter your office awkwardly. Tiba-tiba suatu hari ada seorang pemuda yang masuk ke ruangan kantor ya, tapi dengan kikuk. Nah, dia itu offer your service and try to convince him to take one of your holiday packages. Nah, kalian coba tawarkan pelayanan ya untuk meyakinkan dia sehingga dia itu akan mengambil paket berlibur ya. Oke, nomor 4, a friend is absent because she is sick. Ada seorang teman kamu yang tidak masuk sekolah karena sakit. You visit her this afternoon. Nah, kamu kemudian menjenguk dia sore ini. Your friend needs your help to communicate with the teacher about an assignment that she hasn't finished yet. Nah, teman kamu perlu bantuan untuk berkomunikasi dengan guru ya mengenai tugas yang dia belum selesaikan karena sakit. Nah, coba kamu tawarkan bantuan ya. Yang terakhir adalah you want to go to the movie this weekend. You ask several friends to go with you. 2 of your friends cannot make up their minds. Offer to treat them so that they can go with you. Kamu ingin pergi ke bioskop akhir minggu ini ya. Kamu bertanya you ask several friends to go with you. Nah, kamu meminta beberapa orang teman kamu untuk ikut. Nah, tetapi 2 dari teman kamu tidak bisa ikut dengan kamu. 2 teman kamu itu tidak bisa memutuskan ya. Coba kamu tawarkan kepada mereka, offer to treat them, tawarkan kepada mereka untuk mentraktir ya, sehingga mereka bisa ikut ya, mungkin karena mereka tidak punya uang, mungkin begitu ya. Okay, students, I think it is enough for today ya. Tetapi sebelumnya kita akan melihat dulu nih untuk pengumpulan tugas. Pertama, setiap siswa wajib membuat 1 dialog dengan memilih 1 situasi dari 5 situasi yang tersedia. Dialog yang dibuat adalah hasil karya sendiri. Untuk panduan pola ekspresi asking for and giving services, bisa melihat pola kalimat di grammar review yang tadi, yang hijau. Setiap ekspresi mengenai asking for and giving services yang ada pada dialog wajib digarisbawahi. Harus terdapat minimal 3 ekspresi mengenai asking for and giving services dan responnya ya. Jadi ada 3. Termasuk responnya juga. Kemudian dialog ditulis tangan di buku tugas dan difoto seperti kemarin tuh. Kemudian dikirim melalui Google Classroom.
tugas harus sudah masuk hari ini ya. Jadi hari ini juga tugas harus masuk. Saya kasih waktu sampai jam 7 malam. Setelah jam 7 malam, Ibu tidak akan memberikan nilai ya. Setiap anak yang masuk tugasnya sebelum jam 7 malam akan saya beri nilai. Oke. Okay, thank you very much for your attention, and don't forget to send the assignment to Google Classroom. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.